구준표? 금잔디. 추워. 놓고 가만히 있어. Di episode sebelumnya, saat Jandi dan Gaul sedang berbincang, tiba-tiba Gaul memberitahu bahwa kalung Jandi tidak kelihatan. Jandi yang mengetahui kalung yang diberi Junpyo menghilang, mulai kelabakan untuk mencarinya. Saat sedang mencari, ia bertemu trio Gisumi, dan diberitahu bahwa mereka pernah melihatnya di Bukit Ski. Tanpa berpikir panjang, Jandi langsung pergi ke sana untuk mencarinya, tanpa mengetahui bahwa sudah ditipu oleh mereka. Saat sedang berjalan keluar, tanpa sengaja Ji-Hoo mendengar percakapan trio Gisumi. Ia mengetahui bahwa mereka telah menipu Jandi. Ji-Hoo yang tahu langsung memarahi mereka, dan segera memberitahu Junpyo tentang kondisi Jandi. Junpyo yang dalam perjalanan pulang, langsung mengatur strategi. Akhirnya ia pun mampu meloloskan diri dari para pengawal Nyonya Kang yang sedang bertugas menjemputnya. Junpyo yang tahu bahwa Jandi dalam bahaya langsung mencari Jandi di tengah badai salju yang semakin lebat. Setelah susah payah mencarinya, Junpyo akhirnya menemukan Jandi yang terbaring lemah, dan tanpa berpikir panjang langsung membopong gadis itu ke tempat aman. Melihat kekasihnya menggigil dan kedinginan, Junpyo melepas mantelnya, dan langsung memberikannya pada Jandi. Tersentuh oleh kebaikan hati Junpyo, Jandi berjanji bakal mengabulkan apapun permintaan pria itu. Dengan tersenyum tipis, Junpyo meminta dibuatkan bekal makan siang, yang langsung disanggupi Jandi. Keesokan harinya, Junpyo dan Jandi kembali ke tempat di mana rekan-rekan mereka berada. Ji-Hoo yang berhasil menemukan kalung milik Jandi, langsung mengembalikannya ke gadis itu, dan bisa membuatnya tersenyum. Saat Jandi menunggu Junpyo untuk memberikan bekal makan siang, tiba-tiba datang Ji-Hoo yang memberitahukan bahwa Junpyo harus segera terbang ke luar negeri, karena sang ayah mendadak jatuh pingsan saat berada di China. Ia pun meminta Jandi untuk bergegas ke bandara bersamanya. Sayang, kedatangan mereka terlambat karena pesawat grup Shinhwa telah terbang, dan hanya bisa menatap dengan cucuran air mata. Dari atas pesawat, Junpyo mengirim pesan singkat yang isinya meminta Jandi untuk menunggunya pulang, dan mengungkapkan perasaannya pada sang kekasih. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Tonton terus kelanjutan alur cerita drama Korea Boys Before Flowers, hanya di channel YouTube Double T. 프로젝트의 실무를 담당할 주체로 차기 후계자의 비상한 관심을 끌고 있습니다. 아직도 소식 없어? 반년이나 흘렀는데 아무리 바쁘고 힘들어도 전화 한 통은 해야 되는 거 아니야? Tak terasa, waktu berlalu begitu cepat. Kini Jandi telah memasuki tahun terakhirnya bersekolah. Sementara itu, 3 rekannya di F4 tengah menikmati hari-hari mereka di universitas. Praktis hubungannya dengan Junpyo pun terputus sejak pria itu terbang ke Makau untuk mengurus usaha ayahnya. Meski sudah berusaha untuk tidak mempunyai pikiran buruk, ekspresi Jandi langsung berubah sedih setiap kali mendengar nama Junpyo. 준팅아, 달나라에 간 것도 아닌데 전화지만 너 덧나냐? Untungnya di balik kesedihan itu, kehidupan keluarga Jandi yang sempat morat-marit mulai membaik setelah sang ayah diterima bekerja di perusahaan barunya.
Saat sedang berenang sendirian, Jandi mulai merasakan sakit di bahunya. Mengetahui Jandi merasa kesakitan saat berenang, Ji-Hoo memaksa Jandi untuk memeriksakan bahunya yang cedera ke rumah sakit. 병원 아직도 안 간 거야? Saat di rumah sakit, Jandi diberitahu dokter, meski cederanya akan sembuh, ia tak lagi bisa mengejar karir di dunia renang, karena cedera itu kemungkinan akan kambuh lagi. Berita tersebut kontan membuat Jandi tambah terpukul. Saat berada di pinggir kolam, ia menumpahkan isi hatinya pada Ji-Hoo. Dengan lembut, Ji-Hoo berusaha menghibur Jandi yang sedang sedih. 도와줄게. 내가 도와줄게. 우리 같이 찾아보자. Meski berat, Jandi akhirnya mulai mengemasi perlengkapan renangnya, termasuk kacamata pemberian Junpyo. 그 사람이 여기 있을 수 없다며 좋아한다면서 그러고도 좋아한다고 말하지. Saat sedang membantu orang tuanya, tidak sengaja, Jandi melihat sebuah serial televisi yang bercerita seperti kisah asmaranya dengan Junpyo. Sempat berusaha meminta bosnya agar gajinya dibayar di muka, tetap saja tidak berhasil, dikarenakan penjualan di toko masih sepi. 꽃남은 피부가 생명인데 내가 요즘 스트레스 받아가지고 이렇게. Akhirnya, Jandi yang ditemani gaul, berusaha untuk mendapatkan nominal yang diinginkan, dengan cara menjual lebih banyak lagi bubur. Ternyata itu semua tidak semudah yang mereka bayangkan. Beruntung bagi Jandi, tempat jualannya yang semula sepi langsung berubah ramai berkat kemunculan teman-temannya di F4. 회사는 Setelah berhasil menjual banyak bubur, akhirnya Jandi mendapat uang lebih untuk membayar tiket pesawat. Sebelum berangkat ke Makau, Jandi diminta untuk melakukan renang terakhirnya, sambil disaksikan rekan-rekannya di F4 dan gaul. 준비 출발. Begitu tiba di Makau, Jandi langsung menuju hotel di mana Junpyo berada. Sayang, usahanya untuk menemui Junpyo dihalangi oleh petugas keamanan hotel yang tidak membolehkan Jandi masuk. Sambil memikirkan langkah berikutnya, Jandi memutuskan untuk berkeliling di kota Makau. Saat sedang berbelanja, Jandi nyaris saja jadi korban pencopetan. Beruntung, ia diselamatkan oleh seorang gadis cantik bernama Ha Jae-kyung. Karena sama-sama berasal dari Korea, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi bersama. Setelah menghabiskan waktu bersama, keduanya pun akhirnya berpisah. 남자친구구나. 그게 꼭 그럴 만한 상황은 아니야. Melihat kesempatan yang ada, Jandi berhasil menyelinap masuk ke dalam hotel dengan cara berpura-pura menjadi bagian dari rombongan turis. Terus menjelajahi satu persatu ruangan yang ada, gadis itu akhirnya tiba di bar hotel. Di dalam ruangan mewah itulah Jandi akhirnya melihat Junpyo. Namun, kebahagiaan Jandi tidak berlangsung lama. Tidak cuma melihat Junpyo sedang bersama wanita lain, ekspresi wajah Junpyo juga berubah dingin saat menatap Jandi. Kebingungan karena reaksi Junpyo di luar harapannya,
Jandi akhirnya memutuskan untuk mencari tempat tinggal sementara. Saat mencari, tiba-tiba datang bocah yang menawarkan penginapan murah. 괜찮아, 내가 줄게. Follow me. Siapa sangka, gadis itu malah digiring ke tempat sepi, di mana sekelompok berandalan telah menanti. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba muncul Ji-Hoo, Yi-Jung dan Woo Bin sebagai malaikat penyelamat. Setelah membereskan para berandalan, Jandi dan rekan-rekannya memutuskan untuk menginap di hotel. Saat mengetahui Junpyo susah ditemui oleh mereka, Ji-Hoo mulai curiga, dan ketika ditanya soal Junpyo, Jandi berusaha mengelak, namun ucapannya malah semakin menguatkan kecurigaan Ji-Hoo tentang hubungan mereka. Ingin tahu episode selanjutnya? Tunggu keseruan ceritanya hanya di channel YouTube Double T. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kita semangat lagi untuk mengupdate alur cerita drama Korea kesukaan Anda. Terima kasih.